Baik teman-teman, dimanapun berada, saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Ini terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Dan kasusnya sampai saat ini masih menggantung, belum 100% tuntas. Namun, pihak kepolisian Polda Jabar sudah menetapkan 5 tersangka. Nah, yang kedua, tersangka sudah divonis 20 tahun penjara dan 4 tahun penjara yang satunya lagi sudah ditahan kemarin. Baik, teman-teman, kita simak sama-sama bagaimana kedua tersangka lagi, yaitu ibu dan anak, yaitu Ibu Mimin dan juga anaknya, Saudara Arigi. Dan ini pun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Intinya berarti satu keluarga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Ibu Mimin ini menangis, meminta bantuan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kita simak sama-sama videonya ya. Bu Mimin. Buat Bapak Haji Deddy, saya di sini orang susah, orang kecil Pak, yang tertindas, yang difitnah Pak, tolonglah kami Pak. Kami 4 orang difitnah pembunuh, difitnah keterlibatan pembunuhan kasus Subang. Tolonglah Pak, Bapak kemarin ngasih harapan, sedikit ngasih harapan kepada kami. Sampai saat ini kami masih mengharapkan Bapak untuk menolong kami, untuk membantu kami Pak. Tolong Pak, tolong kami di sini Pak, kami benar-benar difitnah Pak, kami tidak tahu apa-apa dalam kasus pembunuhan ini. Tolong Pak, Bapak adalah Bapak Haji Deddy itu Bapak kita, Bapak kami Pak. Harapan kami besar sekali Pak, tolong. Kami di sini orang susah, orang kecil Pak. Ibu Mimin, istri muda dari Pak Yosep Hidayah, yang mana Pak Yosep sudah menjadi terpidana 20 tahun penjara, ini menangis, memohon bantuan keadilan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ibu Mimin mengatakan, tolong Pak Deddy Mulyadi, saya ini adalah orang kecil dan juga meminta keadilan. Saya melihat keterangannya, baik keterangan Pak Yosep, keterangan Ibu Mimin, keterangan Saudara Arigi dan juga Abi, mengatakan bahwa ini difitnah oleh siapa? Oleh Danu. Yang mana Danu ini adalah keponakannya dari Pak Yosep dan sudah menjadi justice kolaborator dan sekarang sudah divonis 4 tahun penjara karena membuka kasus ini. Begitulah cerita di dalam kasus Subang ini, teman-teman. Nah, apakah nanti Pak Deddy Mulyadi akan mengabulkan permintaan dari tersangka Ibu Mimin ini? Apakah sudah mendengarkah kasus ini? Kita lihat nanti sahabatku, proses hukum ini masih berjalan. Karena saya melihat juga memang di dalam pemberitaan yang lain, yaitu Kombes Pol Surawan masih menggali bukti-bukti untuk bagaimana tersangka-tersangka dalam kasus Subang ini terkuak semuanya. Di dalam kasus Subang ini ada permasalahan, masalah pembunuhannya, masalah yayasannya, OOJ-nya, ada obstruction of justice. Jadi kalau masalah kita melihat mereka sedih dan tidak, ini pun menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Ibu Mimin tidak bersalah, Arigi dan Abi, Pak Yosep bukan sama sekali para pelaku. Ada juga yang mengatakan mereka adalah gerombolan para pelaku. Lalu kenapa tidak ada sidik jari, tidak ada jejak di tempat kejadian perkara? Inilah berkaitan dengan obstruction of justice, sehingga CCTV pun hilang, jejak pun hilang, sidik jari jadi hilang. Inilah kerjaan obstruction of justice. Lalu ada sebuah pertanyaan di dalam kolom komentar. Apakah mereka bekerja sama juga dengan obstruction of justice itu? Nah, ini teman-teman yang menjadi tanda tanya besar kita semuanya juga, dan saya belum bisa menjawab tentang hal itu karena ini adalah ranah penyidik. Apakah mereka bekerja sama dengan obstruction of justice, saya tidak tahu ya. Mohon maaf belum bisa menjawab hal itu. Tadi ada sebuah pertanyaan di komentar dan ini banyak sekali juga pertanyaan. Jadi pembahasan saya diselang-seling ya.
saya lagi mengikuti Bapak Gubernur Jawa Barat yang sangat luar biasa. Gebrakan-gebrakannya di Jawa Barat ini, pembenahan di kota-kota besar yang ada di Jawa Barat. Baik, kembali lagi ke pembahasan. Teman-teman, dalam video tadi, Ibu Mimin ini menangis dan sering juga mengatakan, kasihan Abi, anak saya. Kasihan Abi. Seperti itu. Ya, ada di dalam bahasa Sunda, mungkin teman-teman bisa memahami ya. Baik, teman-teman, kemarin itu kita sudah menyimak, yaitu anak dari Ibu Mimin yang sudah menjadi tersangka, yaitu Abi Aulia, dan sudah ditahan di Polda Jabar. Sudah dijebloskan ke dalam penjara. Namun kemarin juga ya saya sempat agak kaget ketika mendengar di dalam video Ibu Mimin mengatakan, jadi Abi ini tidak boleh untuk membawa pakaian dari rumah, tapi pakaiannya itu langsung dari penjara atau di Polda Jabar. Katanya seperti itu menurut keterangan Ibu Mimin ya. Nah teman-teman, ini Ibu Mimin, Abi dan Arigi ini sudah berbulan-bulan statusnya menjadi tersangka, namun belum juga dilakukan penahanan. Ini dicicil satu persatu. Entah apakah Ibu Mimin juga akan ditahan atau bagaimana. Berbulan-bulan jadi tersangka, tapi tidak juga dilakukan penahanan ya. Yaitu terkait dengan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Ini terjadi sudah lama. Tapi sampai saat ini, ketika saya melihat kolom komentar, ayo terus viralkan, ayo terus viralkan. Begitulah komentar dari teman-teman. Luar biasa, karena saya yakin teman-teman ini sangat memantau dan ingin 100% terungkap kasus ini. Betul. Nah, teman-teman, setelah kita sekian lama terus mengikuti, ya saya sendiri jujur, sebenarnya sudah kasihan juga menyebut-nyebut nama mereka. Ketika membahas nama mereka lagi yang disebutkan, ya harus siapa lagi kalau bukan mereka yang disebutkan. Ya paling kita menyebutkan, membahas Yoris, Yanti, membahas Pak Yosef, Danu, membahas saksi-saksi DWKO, membahas Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Nama-nama itulah yang diketahui, paling membahas Pak Mulyana, ya Pak Arif, segala macam, Aibda Taryono yang sudah tertera di berbagai media massa. Kan hanya itu saja berputar, betul tidak? Nah, adapun pertanyaan dari masyarakat, kemarin juga banyak nih yang bertanya, kenapa ya tersangka Abi ini kok tidak berontak? Tidak seperti Vegi Setiawan yang waktu ditetapkan oleh Polda Jabar jadi tersangka, tapi Peggy ini melawan dan langsung murka mengatakan saya tidak melakukan dan bukan pelaku. Tapi kok Abi beda? Kenapa ya? Nah, ini saya belum bisa menjawab juga. Karena ini pertanyaan berat. Belum saya ketahui jawabannya apa. Ya, nanti kita akan mengetahui jawabannya dengan adanya persidangan, dengan kehadirannya saksi-saksi. Tadi saya juga menyimak video begini. Salah tangkap. Ya, Arigi mengatakan ini salah tangkap. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan dan saya ada di counter, saya sedang bekerja. Abi sedang bermain game di kamar. Ibu Mimin menonton film dengan Pak Yosef. Film Andin tersebut, sinetron itu. Jika misalkan, tadi juga ada yang nelpon saya, begini aja Bang Jack. Bang Jack bahas terkait dengan masalah mereka ini tidak mengakui sama sekali sampai saat ini. Tapi kok kenapa Pak Yosef sudah divonis 20 tahun penjara? Dan bagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan? Kenapa mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka ini tidak ada keterlibatannya dalam hal ini? Harusnya mereka ini bisa mematahkan keterangan Danu. Begitulah tadi ada salah satu netizen yang tidak mau disebutkan namanya langsung menelepon saya. Ya, memang benar sekali kalau misalkan mereka tetap ngotot kan sampai saat ini, meskipun sudah divonis. Pak Yosef juga ngotot, merasa difitnah, Ibu Mimin juga merasa difitnah, Abi Arigi merasa difitnah oleh tersangka Danu ini. Ya memang harus bisa menunjukkan bukti yang akurat agar bisa mematahkan keterangan Danu. Ya seperti CCTV, seperti keterangan saksi, ya kan? Dan kalau ini dikaitkan dengan persidangan, lalu bagaimana dengan keterangan saksi yang melihat mirip si A, yang melihat mirip si B? Bahkan Angger sendiri ini berani mengatakan melihat Pak Yosef. Coba bayangkan.
Tapi memang buktinya tidak ada, tidak melihat, kita semuanya tidak tahu CCTV yang mana yang merekam Pak Yosep menurut Angger. Ya, ini menjadi polemik di masyarakat karena kenapa di persidangan tidak diputar CCTV-nya. Itulah yang akan menentukan. Yang akan menentukan mereka adalah CCTV. Kenapa hilang? Di sini ada obstruction of justice. Apakah pelakunya OOJ yang menjerumuskan, yang membuat yang mereka dijadikan tumbal, atau bagaimana? Ini berkecamuk. Kasus ini tebak-tebakan semua rupanya, ya kan? Asumsi dan opini. Tapi wajar, karena memang terjadi seperti ini. Harus bagaimana lagi? Nah, teman-teman pun bisa menilai, ya kan? Kadang bingung juga, kita harus bagaimana? Kadang masyarakat pun terbelah menjadi dua, ada yang percaya, ada yang tidak. Keterangan Danu, kan ini juga membingungkan. Tapi, yang jelas, ayolah dong, buktikan bahwa mereka akan bisa mematahkan keterangan Danu. Itu aja, sebenarnya simpel kok.